wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada para peserta Resident Scientific Meeting KONAS 19 Perhati KL 2022. Saya Gina sebagai MC dan atas nama panitia juga mengucapkan selamat datang kepada para penguji yang terhormat, kepada Dr. Iwayan Sucipta, spesialis BKL Konsultan, kemudian kepada Dr. Lisa Aprianti, spesialis THTKL Konsultan, kemudian kepada Dr. Muyasaroh, spesialis THT BKL Konsultan. Untuk membantu sesi ini kami undang moderator dengan Dr. Iwayan Sucipta, spesialis THT BKL Konsultan. Kami persilakan untuk membantu acara. Terima kasih MC. Selamat pagi yang kami hormati para penguji Resident Scientific Presentation kelompok C2 berupa case report Dr. Lisa Aprianti, SPTHTKL Konsultan, kemudian Dr. Muyasaroh, SPTHTKL Konsultan. Pagi dok. Baik dokter, okay. Pagi ini ada 5 peserta. Nanti setelah satu peserta selesai melakukan presentasi, kita langsung melakukan tanya jawab dengan waktu 3 menit. Kita langsung saja mulai dari presentan pertama, yaitu Dr. Rio Budi Utomo dengan judul Scalping Aspiration in Young Girl. Kami persilahkan Dr. Rio Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan sebuah laporan kasus yang berjudul dengan seorang anak perempuan yang teraspirasi jarum tol. Jadi pada kasus didapatkan seorang anak perempuan berusia 14 tahun dibawa oleh keluarganya ke IGD RSSA dengan keluhan teraspirasi jarum pentul sesaat setelah pasien menggigit jarum pentul dan saat mengganti kerudung. Jadi pasien saat itu terisak-isak dan tanpa sadar jarum pentul terhirup. Dan sesaat setelah teraspirasi, pasien merasakan batuk bertubi-tubi. Kemudian pasien merasakan rasa mengganjal di tenggorokannya dan pasien kemudian dibawa ke IGD RSSA. Dan sesaat di IGD RSSA didapatkan keluhan terasa mengganjal, terasa tertusuk di dada sebelah kiri. Kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dalam batas normal, keadaan umumnya cukup, kompos mentis, kemudian pada pemeriksaan telinga, hidung, tenggorok dalam batas normal, tidak tampak corpus alienum dan static circulation. Kemudian pada pemeriksaan toraks apelateral didapatkan proyeksi corpus alienum setinggi vertebra thoracalis 6 hingga 8 di belakang dari mediastinum dan sesuai dengan gambaran bronchus solus inferior kiri. Kemudian pada follow up pasien dilakukan tindakan bronkoskopi ekstraksi dengan menggunakan fleksibel dan rigid. Pasien dilakukan pembiusan dengan general anestesi. Kemudian pasien saat awal dilakukan bronkoskopi rigid dan di evaluasi tidak tampak corpus alienum pada main bronkus kiri. Kemudian bronkoskopi rigid dikeluarkan dan diganti dengan fleksibel bronkoskopi untuk evaluasi hingga bronkus lobaris inferior kiri dan tampak korpal di bronkus inferior lobaris kiri dan kemudian corpus alienum coba diekstraksikan. Namun saat coba diekstraksikan, corpus alienum tampak terlepas dan pasien mengalami desepsi. Kemudian bronkoskopi fleksibel dilepas, kemudian pasien distabilkan, dan sesaat setelah stabil, pasien kemudian dievaluasi kembali dengan menggunakan bronkoskopi rigid. Dan pada evaluasi bronkoskopi rigid, tampak korpal sudah berada di main bronkus kiri dan dilakukan ekstraksi dengan menggunakan forceps. Kemudian korpal tersebut berhasil diekstraksi dan setelah itu pasien dilakukan eksplorasi dengan menggunakan rigid bronkoskopi untuk melihat apakah ada komplikasi maupun apakah ada korpal tambahan. Kemudian untuk
Pada kasus didapatkan seorang anak perempuan datang dengan keluhan setelah sebelumnya batuk bertubi-tubi, kemudian terasa mengganjal di tenggorok, dan setelah itu pasien tidak merasakan batuk bertubi-tubi, tetapi hanya keluhannya rasa tertusuk di daerah dada sebelah kiri saat pasien sedang inspirasi maupun ekspirasi. Hal ini sesuai dengan literatur dikatakan bahwa saat fase awal pasien akan merasakan batuk bertubi-tubi, terutama jika benda asing didapatkan pada daerah laring, maka akan dapatkan keluhan batuk bertubi-tubi. Kemudian setelah itu tidak ada keluhan lain, hanya rasa tertusuk di daerah dada sebelah kiri. Tidak didapatkan palpatory double snap maupun pada auskultasi tidak didapatkan vaksin. Pasien dikatakan berada pada fase simptomatik. Kemudian pada kasus juga didapatkan pasien dilakukan pemeriksaan fisik berupa X-ray apelateral. Hal ini sesuai dengan sesuai dengan korpalnya tersebut sendiri berupa metal, itu lebih mudah dievaluasi dengan menggunakan X-ray examination dengan posisi anteroposterior dan lateral. Kemudian pada kasus juga didapatkan proyeksi dari benda asing tersebut pada bronkus lobaris inferior kiri. Hal ini pada literatur dikatakan bahwa untuk kejadian korpal pada bronkus lobaris inferior kiri itu sangat kecil, sekitar 11%, dikarenakan karena anatomi dari bronkus sendiri, di mana bronkus kiri itu memiliki sudut sekitar 45 derajat dan bronkus kanan itu lebih landai, yaitu 25 derajat. Kemudian pasien dilakukan fleksibel dan rigid bronkoskopi, di mana keduanya tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Di mana pada pasien ini dilakukan rigid bronkoskopi dan tidak tampak korpalnya. Kemudian dilakukan fleksibel, tampak korpal pada bronkus lobaris inferior kiri dan dilakukan ekstraksi dan korpalnya tersebut terjatuh dan pasien mengalami desaturasi karena kesulitan konfiksi. Oleh karena itu diganti kembali oleh rigid bronkoskopi dengan karena lebih mudah untuk ekstraksi dan ventilasinya lebih mudah. Kemudian konklusinya, jadi pasien didapatkan bahwa korpal pada bronkus lobaris inferior kiri itu sulit dilakukan ekstraksi dengan menggunakan rigid bronkoskopi. Oleh karena itu dilakukan kombinasi antara penggunaan rigid bronkoskopi dan fleksibel bronkoskopi sebagai metode yang lebih efektif untuk diagnostik dan terapi. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Dr. Johan Budi. Jadi kita lanjutkan pada sisi kedua, yaitu tanya jawab. Mungkin Dr. Muyasal atau Dr. Lisa, silakan. Ya, saya dulu boleh, Dok? Boleh, silakan Dok, silakan. Ya, terima kasih moderator. Selamat ya, Dr. Priya, siapa nih? Budi. Priya Budi. Priya Budi, ya, bagus sekali kasusnya. Tadi sudah disebutkan masuk jarum ke bronkus kiri sangat jarang ya. Jadi istimewanya di sini ya. Cuman saya bertanya nih, kenapa pakai fleksibel dan bronkoskopi? Kenapa tidak langsung bronkoskopi saja? Kemudian yang kedua, bagaimana kita membedakan sebelum ekstraksi itu membedakan apakah ini jarumnya itu di bronkus kiri atau di osofagus, bagaimana ya dok? Karena osofagus itu kan arahnya ke kiri juga. Monggo diterangkan karena kami agak bingung ini. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Jadi yang pertama itu di bronkus kiri itu karena memang
untuk proyeksinya kenapa di bronkus dari keluhannya sendiri dokter. Jadi yang pertama pasien kan datang dengan keluhan batuk bertubi-tubi dokter. Jadi ketika ada keluhan tersebut kita langsung kecurigaan mengarah kepada bronkus dokter. Oleh karena pas kecurigaan masuk sudah mencapai laring karena itu refleks dari laringnya tersebut sehingga ketika keluhannya sudah menghilang, kemungkinan bendanya tersebut sudah turun ke bawah, dokter. Mohon izin. Terus kemudian untuk dikonfirmasi dengan ronsen X-ray toraks apelateral pun sama, dan dari bacaannya pun di tampak bronkusnya itu di area posterior dari mediastinum, dokter. Jadi sesuai dengan jalur dari bronkus kirinya tersebut, dokter. Kemudian kenapa tidak dilakukan langsung dengan rigid? Jadi pertama kita lakukan percobaan eksplorasi dulu, dokter, dengan rigid bronkoskopi waktu itu. Kemudian pada saat dicoba dieksplorasi ternyata tidak tampak korpalnya, dokter, dan kecurigaannya karena korpalnya tersebut sudah di cabang bronkusnya tersebut, dokter. Jadi kita kesulitan untuk eksplorasi, dokter. Dan setelah tidak tampak, kita coba dengan fleksibel, dokter. Jadi saat dilakukan eksplorasi dengan fleksibel bronkoskopi, saat itu tampak pada sudah mencapai lobus inferior kiri, dokter. Ya, terima kasih. Jadi intinya ini dengan bronkoskopi tidak mencapai bendanya gitu ya? Iya, dokter. Sehingga Karena dialihkan ke fleksibel. Dari sejak pertamanya apakah tidak diperkirakan itu? Iya, dokter. Jadi sudah coba kami perkirakan. Jadi saat coba dimasukkan ternyata ukuran dari rigid bronkoskopi yang kami ada itu lebih besar, dokter, sehingga tidak bisa mencapai dari lobus inferior kirinya tersebut, dokter. Oh, gitu ya. Iya. Terima kasih sekali. Bagus sekali jawabannya. Cuman saya membayangkan kalau tidak diperkirakan dari awal, kalau tidak mempunyai fleksibel, terus bagaimana begitu? Karena tidak semua punya fleksibel ya. Hanya itu saja sih. Oke, terima kasih, Dokter Wayan. Terima kasih, Dokter Masalah. Bagus pertanyaannya. Kemudian jawabannya juga pas. Saya ingin jawab satu aja. Ini kan kasus emergensi. Nah, dari kejadian itu sampai dilakukan tindakan itu berapa lama kira-kira? Ya, dokter. Mohon izin. Jadi pasiennya itu datang sore hari, dokter. Jadi sekitar pukul 3-4, dokter. Kemudian kita persiapkan pasien. Jadi kita malam harinya itu langsung kita ekstraksi, dokter. Sekitar pukul 8-9, dokter. Oke, dari saya cukup mungkin, Dokter Lisa. Cukup, Dokter. Oke, sudah banyak pertanyaan dari Dokter Musara. Kita cukupkan untuk ini. Kita lanjut ke presentasi yang kedua. Kami persilakan Dokter Herkianing Prasetyo dengan judul kasusnya nurse syndrome. Silakan, Dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dr. Hertianing Prasetyo, PPDS IKTH TBKL Universitas Brawijaya Malang. Perkenankan saya untuk menyampaikan laporan kasus mengenai sindroma Ottner. Sindroma Ottner atau sindroma kardiovokal merupakan kondisi langka yang ditandai dengan suara parau akibat kelumpuhan nervus laringeus sekulen kiri yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular. 1% sampai 3% kasus suara parau eksalaring terkait dengan sindrom Ottner. 1,5% sampai 6,3% dari semua etiologi kelumpuhan pita suara unilateral merupakan akibat dari sindroma Ottner. Kelainan ini berpotensi mengancam nyawa dan memerlukan perawatan segera. Insiden sindrom Ottner ini sangat jarang terjadi dan seringkali tidak terdiagnosis. Kasus ini jarang ditemukan pada anak dengan kelainan jantung karena biasanya dokter akan lebih terfokus dengan kelainan jantung utamanya.
Insiden dan penelitian mengenai sindrom Ottner masih sedikit, sehingga sindrom ini perlu untuk dikaji lebih dalam. Kasus kali ini datang dari bayi laki-laki usia 10 bulan yang dibawa oleh orang tuanya karena keluhan sesak nafas. Ibu pasien juga menyampaikan pasien terbatuk dan tersedak saat menyusu, pasien minum sedikit ketika menyusu, dan sering terlihat sesak saat menyusu. Ibu pasien juga mengatakan pasien mengorok saat tertidur. Pasien lahir normal di bidan dengan usia kandungan cukup bulan dan berat badan lahir cukup, pasien menangis pelan sejak lahir. Pada pemeriksaan fisik, dari auskultasi didapatkan pemeriksaan jantung suara 1 lebih besar dari suara 2 tanpa ada murmur maupun galop, suara paru vesikular dengan pemeriksaan fisik lain dalam batas normal. Pemeriksaan ronsen dada didapatkan hasil pneumonia dan kardiomegali dengan peningkatan vaskular curiga left to the right sun. Pemeriksaan CT scan kepala didapatkan adanya perdarahan subarachnoid, hidrosefalus, dan mikrosefalik. Pemeriksaan CT scan toraks didapatkan hasil ground gas opacity dengan penebalan septa interlobalis dengan dilatasi vaskular pulmonal et causa edema pulmonal, emfisema paraseptal paru bilateral, kardiomegali dengan peningkatan cerakan vaskular pulmonalis suspek left to the right sun. Pemeriksaan ekokardiografi didapatkan hasil adanya regurgitasi mitral dan atrial septal defect sekundum sedang. Pada pemeriksaan rhinofaringolaryngoscopy didapati hasil paralisis vokalis sinisa tipe adduksi. Pasien kami berikan tata laksana IV ampicillin sulbactam 3 kali 500 mg, IV gentamicin 1 kali 50 mg, IV paracetamol 4 kali 75 mg, peroral phenobarbital 2 kali 15 mg, peroral salbutamol 3 kali 0,7 mg, peroral captopril 3 kali 3,125 mg, dan pasien kami rencanakan untuk MRCT kardio untuk evaluasi terapi setelah 6 bulan terapi. Faktor yang mempersulit dari penegakan diagnosis sindrom Ottner ini adalah tidak adanya gejala yang khas pada sindrom Ottner. Gejala yang mungkin muncul ditimbulkan dari kelainan jantung yang mendasari, seperti dyspnea, tachypnea, kesulitan menyusu seperti pada kasus, dan distres nafas. Pemeriksaan fisik pada pasien menunjukkan pasien dalam keadaan gizi baik. Tidak ada pemeriksaan fisik yang khas pada pasien dengan sindrom Ottner. Kelainan pada pemeriksaan fisik akan tergantung dari beratnya kelainan jantung yang mendasari. Ronsen dada dilakukan untuk mencari penyebab dari keluhan sesak nafas. Pada pasien dengan sindrom Ottner, dapat ditemukan hasil ronsen dada berupa kardiomegali atau pembesaran jantung, pletora atau peningkatan cerakan vaskular, maupun oligemia berupa penurunan cerakan vaskular, yang merupakan tanda adanya kelainan jantung kongenital. Kardiomegali yang ada pada pasien merupakan tanda adanya kelainan jantung kongenital dan tanda gagal jantung pada pasien. Pemeriksaan rhinofaringolaryngoscopy dilakukan untuk menilai kondisi anatomis, pergerakan, dan posisi korda vokalis selama respirasi dan fonasi. Pada sindrom Ottner, didapati adanya paralisis korda vokalis unilateral akibat dari terdesaknya nervus laryngeus sekuren kiri. Secara anatomi, dalam perjalanan di mediastinum, nervus laryngeus sekuren kiri akan berjalan melewati suatu area aortic triangle yang dibentuk dari arteri pulmonal, arcus aorta, dan ligamentum arteriosum. Jarak aorta dengan arteri pulmonal kiri hanya 4 mm pada tempat ini, sehingga membuat saraf ini sangat rentan untuk cedera, yang salah satunya karena kompresi antara dilatasi arteri pulmonal kiri dengan aorta atau ligamentum arteriosum. Atau dapat juga karena limfadenopati yang terdapat di sekitar arcus aorta, yang mengakibatkan degenerasi dari serabut saraf dan nervus laryngeus sekuren kiri. Adanya kelainan jantung pada sindrom Ottner, contohnya pada kasus ini terdapat kardiomegali dengan kecurigaan pembesaran arteri pulmonal, akan membuat sempit aortic triangle yang berdampak pada terhimpitnya nervus laryngeus sekuren kiri. Tata laksana utama pada sindrom Ottner berupa pengurangan pada masalah kelainan jantung yang mendasari. Koreksi penyebab yang mendasari dapat memulihkan sonda parau, meskipun penelitian terhadap tata laksana sindrom Ottner sendiri masih terbatas. Indikasi untuk pembedahan jika didapatkan pneumonia aspirasi dan keinginan pasien untuk meningkatkan kualitas hidup yang berhubungan dengan suara. Dengan observasi yang dilakukan selama 6-12 bulan, masih ada kemungkinan untuk korda vokalis akan kembali pulih dengan sendirinya. Pembedahan diperlukan bila kelumpuhan plika vokalis dalam suatu posisi lateral dari garis median atau posisi abduksi, dan bila kelumpuhan dalam posisi adduksi, maka tidak diperlukan pembedahan. Pembedahan dilakukan untuk memperbaiki suara atau hanya untuk mencegah aspirasi. Pada kasus ini, pasien kami memberikan ampicillin dan gentamicin untuk tata laksana pneumonia. Tata laksana terkait kardiomegali, pasien diberikan phenobarbital, salbutamol, dan captopril. Selanjutnya, pasien dijadwalkan untuk MRCT jantung evaluasi 6 bulan setelah pengobatan.
dari bidang THT, kami masih melakukan observasi terkait paralisis pada vokalis unilateral, dan kami merekomendasikan untuk flat lying position saat pasien menyusu untuk mencegah terjadinya aspirasi. Kesimpulan, tangisan yang abnormal dapat menjadi dasar untuk kita mencurigai adanya penyakit yang diderita oleh seorang bayi baru lahir, di mana tangisan yang lemah diikuti oleh adanya keluhan mengorok, kebiruan, atau kesulitan menyusu, dapat dicurigai adanya kelainan jantung, termasuk kecurigaan adanya sindrom Ottner. Prognosis dari kelumpuhan nervus laringeus rekuren tergantung pada derajat dan durasi dari kompresi saraf. Prognosis sindrom ini tergantung pada kemungkinan mengelola penyebab yang mendasari. Jika terdeteksi dini dan dilakukan tata laksana jantung lebih dini, maka sindrom ini biasanya reversibel. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi saya, terima kasih. Ya, demikian presentasi Dr. Herdiani. Kami persilakan Dr. Miyasaro atau Dr. Lisa untuk memberikan. Dr. Lisa dulu dok, saya yang terakhir aja. Terima kasih dokter, Dr. Herdianing ya, kasusnya bagus ya, termasuk jarang ya. Jadi pertanyaan saya tadi, hasil pemeriksaan fisik THT-nya apa yang ditemukan selain RFL? Silakan jawab dulu. Mohon izin menjawab dokter, untuk dari hasil pemeriksaan fisik sendiri, hanya kami temukan stridor saat pasien tertidur. Selain itu tidak kami temukan kelainan dokter. Saat kami akan kami lakukan laryngoskopi indirect, namun pasien tidak kooperatif, maka kami lakukan rinopharyngoskopi langsung dokter. Kami lakukan RFL langsung dokter. Stridornya inspirasi ya atau ekspirasi? Stridor yang ditemukan inspirasi atau ekspirasi? Dokter, stridor yang kami temukan stridor inspirasi dokter. Inspirasi. Oke. Jadi hanya saat tidur ya pasiennya ada stridor, saat bangun tidak ada stridor. Atau bagaimana? Izin dokter, stridor yang kami temukan stridor minimal dokter. Sebenarnya lebih terdengar saat pasien tertidur dokter. Pertanyaan saya lagi, pasien ini kan ada keluhan nafasnya yang pendek ya karena masalah jantungnya, terus ditemukan adanya gangguan dari menyusu ya. Kira-kira ada nggak terapi lainnya selain pemberian antibiotik dan observasi rencana MRI untuk masalah ini? Karena kalau misalnya aspirasi tadi, mungkin akan pneumonianya nggak akan selesai karena ada aspirasi terus gitu. Apa kira-kira terapi lain yang mungkin bisa membantu mencegah komplikasi selama pasien ini diobservasi? Baik dokter, izin dokter untuk tata laksana sindrom Ottner sendiri itu sebenarnya yang terbaik itu reinervasi. Namun karena belum ada tata laksana reinervasi tersebut, tata laksana berikutnya yang mungkin bisa dilakukan adalah injeksi laring. Namun karena keluarga itu tidak bersedia untuk injeksi laring, maka tata laksana di bidang THT itu belum dilakukan. Lalu untuk aspirasinya sendiri bisa dilakukan gastrostomi untuk mencegah aspirasi itu sendiri, namun dari keluarga pasien tidak bersedia, dokter. Jadi pasien tetap oral ya menyusunya ya? Izin iya, dokter. Ya, mungkin itu aja, terima kasih. Terima kasih Dr. Lisa. Kami persilakan Dr. Miyasaro. Ya, terima kasih dokter. Pada pasien ini tidak terpasang NGT, Mbak? Izin dokter, dari keluarga pasien tidak bersedia untuk dipasang NGT, dokter. Tapi sudah ada informasi sudah kami inform konsen, edukasi upaya tidak aspirasi kan? Sudah ada. Sudah, karena dokter. inti di situ ya. Tadi menyambung dari Dr. Lisa, memang sarannya pakai NGT ya dok ya untuk mengurangi aspirasi selama kita observasi. Yang pertanyaan kedua, bagaimana membedakan dengan laringomalasi? Karena ini identifikasi di kita kan tentang menangisnya ya, bukan karena jantungnya. Gimana? Izin menjawab dokter, pada pasien laringomalasi sendiri itu jika pada anamnesis itu akan ditemukan tidur yang berubah dengan perubahan posisi dokter. Lalu untuk pada pasien ini tidak berubah dengan perubahan posisi dokter. Untuk dari anamnesis, untuk dari pemeriksaan fisik tidak kami temukan khas pada laringomalasi seperti omega shape pada epiglotis seperti itu dokter. Ya, terima kasih, cukup dokter.
Baik, kita cukupkan karena waktunya sudah lewat. Bagus ini ya, kami akan lanjutkan ke sesi selanjutnya, presentasi dari Dr. Oki Irawan. Dr. Oki Irawan dengan judul Renkes Udim. Kami persilakan Dr. Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Irawan dengan pembimbing Dr. Dian Paramita Wulandari akan mempresentasikan case report dengan judul Renkes Edem. Renkes Edem atau RE mempunyai nama lain polipoid chorditis, polipoid laryngitis, polipoid degeneration, chronic hypertrophic laryngitis, dan smoker's polyp. Ini merupakan lesi jinak kronis ditandai dengan adanya pembekakan pada kedua lapisan superficial dari pita suara atau Renkes space. Ini merupakan RE menempati 10% dari semua penyakit pada laring dan dia mengenai kurang dari 1% dari seluruh populasi. Biasanya menderita penyakit RE ini diderita oleh female atau perempuan usia 20-60 tahun dan tidak ada hubungannya dengan etnis maupun area geografis. Di Poli THD Sarjito, kami hanya menemui 5 kasus dalam 5 tahun terakhir. Menurut Tan et al., grading dari RE terbagi menjadi 4, yaitu didasarkan pada sumbatan pada area jalan nafas, yaitu grade 1 menyumbat 25%, grade 2 25-50%, grade 3 50-75%, dan grade 4 lebih dari 75% RW tersumbat. Renkes Edem biasa ditandai dengan adanya diskonia atau serak, tapi dapat juga pasien mengalami dispneu atau gangguan pernapasan. Jika pasien mengalami gangguan pernapasan, kita dapat menawarkan pasien untuk dilakukan operasi. Manajemen atau dari pengobatan dari RE atau Renkes Edem, kita harus pertama-tama mengeliminasi dari faktor risiko, yaitu menghentikan merokok yang merupakan faktor utama, vokal terapi, dan LPRD terapi. Kita juga dapat menambahkan pengobatan yaitu berupa injeksi steroid pada Renkes space. Untuk pengobatan surgery atau bedah, kita dapat mendekati dengan konvensional microlinear surgery maupun dengan laser terapi. Dari case report, kami hadapkan pasien laki-laki usia 65 tahun dengan keluhan serak dalam 1 tahun terakhir dan memberat dalam 1 bulan sebelum masuk rumah sakit. Keluhan juga disertai dengan penurunan pernapasan apabila disertai dengan adanya kegiatan berat maupun berkata atau berbicara yang panjang. Pasien mempunyai riwayat perokok sejak usia 10 tahun, 12-16 batang per hari. Pasien juga mempunyai riwayat hipertensi yang terkontrol dengan obat. Dari pemeriksaan THT, didapatkan adanya pemeriksaan THT dalam batas normal dengan grafas skor 3, R2B2A1S2 dengan PHI 78. Dari pemeriksaan fiber optic laryngoskopi didapatkan adanya ventricular obliterasi derajat sedang dan kemerahan pada area adenoid bilateral. Kami juga mendapati adanya plika vokalis atau pita suara yang bengkak di kedua sisi ditandai dengan warna kekuningan dan terisi cairan pada permukaannya. Dari pemeriksaan CT scan kami mendapati adanya pembekaan pada area glotis dan isoden lesion atau lesi isoden pada area glotis tinggi VC5. Pasien kami diagnosis dengan Renkes edema dengan kami lakukan bedah mikrolaring dan injeksi steroid yaitu berupa triamcinolone acetonate 40 mg per mililiter dengan dosis 0,1 sampai 0,2 ml di setiap area suntikan pada plika vokalis bilateral. Kami melakukan pengangkatan jaringan odem pada area superficial dari plika vokalis bilateral. Setelah dilakukan operasi, pasien kami edukasi untuk berhenti merokok dan istirahat bersuara selama 1 minggu, lalu disertai dengan diet LPRD. Pasien mendapatkan obat antibiotik, anti radang, dan anti nyeri. Dari pemeriksaan patologi anatomi, dilihat bahwa di area di bawah epida di sekitar jaringan ikat didapatkan adanya jaringan yang mengalami udem dan terisi cairan. Tidak didapatkan tanda-tanda ganas sesuai untuk ciri-ciri dari Renkes Edem. Dari follow up pasien sebelum operasi, 7 hari setelah operasi dan 30 hari setelah operasi didapatkan adanya perbaikan signifikan dari keluhan serak pasien. Ditandai dengan PHI skor yang membaik dari sebelum operasi 78 menjadi 5 dan grafasnya G3 R2B2A1S2 sebelum operasi menjadi G2 R1B1A1S2 setelah operasi. Dari pencarian literatur, kami mencari dari PubMed dan Google Scholar didapatkan 3049
literatur, kami melakukan inklusi dan eksklusi pada literatur tersebut, didapatkan adanya 2 literatur yang paling mendekati atau paling cocok untuk case report kami, yaitu Dewan et al. Tahun 2022 dan Tavaluk dan Tangeler tahun 2019. Dari pasien ini kita mendapati adanya pasien usia 65 tahun laki-laki dengan resiko pasien mengalami merokok atau pasien sudah merokok selama 55 tahun sebanyak 12-16 batang per hari. Tapi dari literatur didapatkan bahwa biasanya pasien dengan meningitis edem itu dialami oleh perempuan. Ini dapat terjadi pada laki-laki karena pasien pada perempuan itu biasanya lebih sensitif jika ada perubahan suara pada dirinya, sehingga pasien lebih sering memeriksakan diri dibandingkan laki-laki. Pada pasien ini kita mendapati adanya serak selama 1 tahun dan dia juga mengalami kesulitan berbicara, kesulitan bernapas jika memang berbicara dalam jangka waktu panjang, dan didapatkan adanya edem pada kedua pita suara sesuai dengan pembahasan pada literatur. Pasien juga sudah menjalani microlaryng surgery yang merupakan pilihan pertama dalam manajemen meningitis edem. Pasien juga mendapatkan antibiotik, anti radang, dan anti nyeri. Sedangkan pasien juga sudah kita edukasi untuk berhenti merokok, lalu mengistirahatkan suara 1 minggu dan diet LPRD pada pasien, sesuai dengan literatur yang disebutkan sebelumnya. Dari kasus ini kita bisa mendapati bahwa kita melihat ada pasien 65 tahun, seorang laki-laki yang menderita serak sejak 1 tahun terakhir, lalu sudah dilakukan pemeriksaan fibrooptik laringoskopi yang didapati adanya bengkak pada kedua pita suara. Lalu pasien menjalani microlaryng surgery disertai dengan injeksi triamcinolone acetonid pada kedua pita suara. Dan dari hasil patologi anatomi didapatkan pemeriksaan yang sesuai untuk meningitis edema. Setelah follow up 1 minggu dan 1 bulan didapatkan perbaikan yang signifikan dengan PHI score sebelum operasi 78 dan setelah operasi 5, dengan Graber score setelah operasi G2, R1, B1, A1, S2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Demikian presentasi dari Rocky yang cukup bagus ya. Jadi kami persilakan pertanyaan dari Dr. Lisa sama Dr. Musyara mungkin. Ya, terima kasih dokter. Bagus sekali ini. Kalau misalnya kita di daerah dokter siapa ini? Oki ya. Untuk membedakan antara LPR dan keganasan dini bagaimana? Karena ini usianya 65 tahun ya. Kebetulan saja ini sudah ada gambaran endoskopi, ada gambaran PA. Lalu kalau kita belum punya semuanya bagaimana, Dok? Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab dokter. Dari gambaran dari anamnesis juga kita bisa melihat jika memang ada kecurigaan keganasan, biasanya pasien akan mengeluhkan jika pada area glotis biasanya pasien sama-sama akan mengalami serak seperti ini dokter. Tetapi jika kita melihat lebih jauh, jika pada pemeriksaan penunjang seperti jika memang di daerah tidak punya atau tidak mempunyai fiber optic laringoskopi, kita bisa melakukan CT scan dokter minimal, sehingga kita bisa melihat bahwa jika dicurigai massa, biasanya massa tersebut akan berisi oleh kontras dan bisa menyebar ke sekitarnya dokter. Izin. Jadi kalau misalnya memang di daerah sudah mempunyai fiber optic laringoskopi, kita bisa melihat bahwa penampakan dari makroskopis massa, kita bisa melihat bahwa pada kecurigaan massa atau keganasan, kita bisa melihat permukaannya tidak licin seperti meningitis edem ini dokter, dan biasanya ada leukoplakia di permukaannya dokter. Kadang-kadang juga kita bisa menemukan adanya gambaran massa yang mudah berdarah dokter izin. Ya, kalau besar ya. Kalau kecil ya belum kelihatan. Tidak apa-apa. Lalu dengan LPR bagaimana? Izin jika memang tanda-tanda LPR biasanya kita bisa menemui adanya eritem dan adanya permukaan yang udim saja dokter pada plika vokalis dibandingkan dengan meningitis edem. Jika pada meningitis edem di grade awal atau stage awal, kita bisa melihat bahwa di plika vokalis dengan LPRD kemungkinan akan ditemui penampakan yang mirip dokter, ada udim pada plika vokalis. Biasanya kita bisa melihat perbedaannya pada waktu di stroboskopi dokter.
pada waktu stroboskopi kita bisa melihat bahwa pergerakan pelika vokalisnya akan lebih terganggu pada pasien dengan Rheinges Edem dibandingkan dengan yang LPR, dokter. Ya, terima kasih. Jadi intinya kalau secara klinis belum ada penunjang kita nggak bisa ya. Siap, betul, dokter. Ya, sehingga harus di-DD memang ya, baru kita buktikan dengan penunjang. Ya, bersyukurlah kalau nanti mendapatkan daerah yang udah lengkap. Begitu. Terima kasih dokter, sudah cukup. Dokter Wayan. Terima kasih dokter Musyawarah. Lanjut ke mungkin dokter Lisa, kami persilakan. Terima kasih dokter Wayan. Kasusnya bagus ya, tentang Rheinges Edem. Pada pasien ini masuk tipe berapa? Izin dokter, menurut Tan and all itu pasien ini merupakan Rheinges Edem grade 2, dokter izin. Grade 2 ya? Iya, dokter. Oke. Dilakukan mikrolaringoskopi pada pasien ini ya. Kira-kira komplikasi apa sih yang mungkin terjadi dari tindakan mikrovalve kita atau tindakan operasi kita pada pasien ini yang mungkin sudah diinformasikan kepada pasien? Baik dokter, jadi yang sudah kami edukasikan ke pasien terkait dari hasil atau komplikasi dari operasi, yaitu yang pertama bisa jadi setelah operasi timbul adanya jaringan parut setelah operasi, dokter, karena memang microlaryng surgery mempunyai risiko terjadinya jaringan parut setelah operasi, dokter. Tetapi kita juga sudah mencegah dengan adanya injeksi steroid intralesi pada pelika vokalis bilateral, dokter. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memberitahu pasien, mengedukasi pasien bahwa kita tujuan operasinya hanya untuk memperbaiki suara lebih baik daripada sebelumnya, dokter. Tetapi kita tidak menjanjikan apakah suaranya tersebut bisa kembali seperti sebelum terkena Rheinges Edem, dokter. Izin. Baik, kita cukupkan sampai di sini pertanyaannya. Kita lanjut ke presentan berikutnya dari Dr. Rini Yuwanita dengan judul Management of Bilateral Acute Low-Tone Sensory Neural Hearing Loss. Kami persilakan Dr. Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pasien. Perkenalkan, nama saya Rini Yuwanita. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Saya akan membawakan sebuah laporan kasus yang berjudul Manajemen Gangguan Pendengaran Akut Low-Tone Bilateral. Pendahuluan, akut low-tone merupakan suatu kasus emergensi di bagian TTKL. AB pada tahun 1981 telah membedakan antara akut low-tone dengan gangguan pendengaran sensorineural mendadak idiopatik, di mana gangguan hanya terbatas pada nada rendah. Insiden terbanyak terjadi pada wanita usia muda. Gejala daripada akut low-tone sendiri dapat berupa tinnitus, telinga terasa penuh tanpa adanya pusing berputar. Kortikosteroid sistemik merupakan modalitas utama untuk terapi akut low-tone. Berdasarkan penelitian di Jepang, angka kekembangan daripada kasus akut low-tone 9-47% dan 10% akan berkembang menjadi penyakit linear. Laporan kasus, seorang perempuan 36 tahun datang ke Poli THTKL dengan keluhan utama kedua telinga terasa berdenging sejak 2 hari. Pasien juga mengeluhkan kedua telinga terasa penuh, tidak ada nyeri pada telinga, tidak ada riwayat trauma pada telinga, tidak adanya keluar cairan dari telinga, tidak ada vertigo, tidak terpapar kebisingan, tidak ada demam, batuk, dan hidung berat. Tidak ada riwayat nyeri kepala hebat, tidak ada riwayat hipertensi dan diabetes mellitus. Riwayat dislipidemia tidak diketahui, pasien merupakan seorang perawat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum sakit sedang, pasien dalam batas normal. Pada pemeriksaan THT, pada telinga kanan dan telinga kiri, telinga lapang, membran cemani itu, refleks cahaya ada. Pada pemeriksaan hidung dan tenggorok dalam batas normal. Pada pemeriksaan penala 5 provinsi didapatkan kesan gangguan pendengaran sensorineural pada nada rendah pada kedua telinga. Pada pemeriksaan ketimbangan dan nervus facialis tidak ditemukan kelainan. Diagnosa kerja ditegakkan dengan gangguan pendengaran sensorineural nada rendah akut bilateral. Diagnosa banding penyakit menier dan tuli mendadak. Rencana akan dilakukan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan audiometri. Pada audiogram terdapat penurunan mendengar pada frekuensi nada rendah yaitu 42,5 desibel pada kedua telinga. Pada laboratorium didapatkan kesan dislipidemia. Diagnosa ditegakkan dengan gangguan pendengaran sensorineural nada rendah, akut bilateral, dan dislipidemia. Manajemen pada pasien ini dilakukan istirahat total dengan diberikan terapi oksigen 4 liter selama 15 menit setiap 6 jam. Dan terapi cairan, injeksi vitamin C, injeksi mecobalamin, vitamin B kompleks, simvastatin, dan diberikan metilprednisolon yang diberikan dosis awal 48 mg selama 5 hari diturunkan secara bertahap. Pada follow-up 1 minggu setelah terapi, keluhan berkurang, penala 5 provinsi didapatkan gangguan pendengaran sensorineural nada rendah pada kedua telinga, dengan hasil audiometri itu penurunan ambang dengar pada nada rendah 28,3 desibel pada kedua telinga.
Pada follow-up minggu kedua, tidak didapatnya keluhan tinnitus dan telinga terasa penuh. Penalaran 5 frekuensi dalam batas normal, audiogram menunjukkan perbaikan ambang dengar pada nada rendah, yaitu 23,3 desibel pada telinga kanan dan 25 desibel pada telinga kiri. Didapatkan perbaikan yang komplit. Pada follow-up 1 tahun setelah pengobatan, pasien mengeluhkan tinnitus kembali. Penalaran 5 frekuensi didapatkan hasil gangguan pendengaran sensorineural pada nada rendah. Audiogram didapatkan penurunan ambang dengar nada rendah, yaitu 35 desibel pada telinga kanan dan 38,3 desibel pada telinga kiri. Pasien dianjurkan untuk dilakukan terapi, namun pasien menolak. PICO populasi pada pasien akut low tone bilateral, intervensi kortikosteroid sistemik dan membandingkan kortikosteroid dan diuretik. Hasil meningkatnya audiogram pada kasus akut low tone dan mengurangi komplikasi. Metode yang digunakan pencarian literatur dengan cara concurrent database, PubMed, dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan akut low tone, kortikosteroid, idiopatik, dan sensorineural. Data inklusi, terapi akut low tone dengan steroid, manajemen akut low tone steroid kombinasi dengan diuretik. Data eksklusi, akut low tone dengan Meniere, akut low tone dengan kombinasi vertigo, dan juga literatur yang lebih dari 10 tahun. Strategi pencarian didapatkan 105 literatur dan hasil akhir adalah 1. Diskusi, pasien dengan keluhan tinnitus dan telinga terasa penuh, juga penurunan pendengaran pada nada rendah, tanpa ada pusing berputar, akan didiagnosa dengan akut low tone. Zhu menyatakan akut low tone dapat didiagnosa secara tersendiri. Pada penelitian Yoshida, akut low tone merupakan kasus yang terbanyak pada wanita usia muda. Kim juga menyatakan lebih banyak terjadi pada wanita dengan usia rentang 40 tahun, pada pasien wanita dengan usia 36 tahun. Taki dan kawan-kawan juga menyatakan akut low tone tanpa vertigo berbeda dengan gangguan pendengaran sensorineural lainnya. AB menyatakan dalam satu studi, yaitu 39 pasien akut low tone dengan penyebab yang masih belum jelas. Yoshida juga menyatakan etiologi daripada akut low tone bersifat idiopatik. Dalam kasus ini, akut low tone bersifat idiopatik. Pada penelitian Yoshida, pemberian steroid sistemik atau kombinasi steroid dengan diuretik dapat diberikan pada kasus akut low tone. Zhu juga menyatakan kalau tidak ada perbedaan yang signifikan antara pemberian kortikosteroid dan kortikosteroid kombinasi diuretik. Pada 8 kasus diberikan kortikosteroid tanpa diuretik. Choi dalam penelitiannya, terapi metilprednisolon dimulai dengan dosis 40 mg selama 3 hari yang diturunkan secara bertahap sehingga memberikan hasil yang baik. Pada laporan kasus diberikan terapi metilprednisolon dengan dosis awal 48 mg yang diturunkan secara bertahap dikombinasikan dengan beberapa terapi lainnya. Pasien mengalami perbaikan dan peningkatan daripada ambang dengar. Chang dan kawan-kawan juga menyatakan interval daripada waktu munculnya gejala akan mempengaruhi ambang pendengaran pada bulan pertama. Pada laporan kasus, gejala muncul 2 hari sebelum pengobatan dan terdapatnya peningkatan ambang dengar terjadi setelah 2 minggu pengobatan. Ron dan kawan-kawan juga menyatakan kekambuhan terjadi pada 12 bulan pertama setelah pengobatan diberikan, akan berkorelasi dengan hasil terapi awal. Pada laporan kasus terjadi kekambuhan setelah 1 tahun pengobatan. Kesimpulan, akut low tone merupakan salah satu kegawat daruratan di bagian TTKL yang memerlukan penanganan segera, sehingga prognosisnya akan lebih baik. Kortikosteroid merupakan terapi utama dan dapat dikombinasikan dengan obat lain sebagai terapi tambahan. Evaluasi harus tetap dilakukan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari dokter ini. Kita lanjut tanya jawab. Kami persilakan dokter Miasar. Ya, terima kasih dokter. Bagus sekali ya Mbak, selamat. Ini kambuh ya pasien ini ya, dalam 1 tahun. Kira-kira kekambuhannya karena apa pada kasus ini? Kemudian agar tidak kambuh lagi, itu pencegahannya bagaimana dok? Baik dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab dok. Untuk dari kasus ini dok, memang terjadi kekambuhan setelah follow up 1 tahun. Ini disebabkan karena pasien merupakan seorang tenaga medis dok yang memiliki tugas banyak pada shift malam dan juga memiliki stres yang cukup tinggi dok, sehingga akibat daripada stres tersebut bisa menyebabkan dari gangguan vaskular daripada koklea, karena diketahui koklea sendiri memiliki
pembuluh darah yang lebih diameternya lebih kecil pada daerah apex, Dok. Daerah apex sendiri merupakan tempat pendengaran yang untuk nada rendah, Dok. Sehingga stres ini akan menyebabkan tersumbatnya atau gangguan dari vaskular atau arteri daripada di koklea itu sendiri, Dok. Dan untuk pencegahan dari kasus ini, kita edukasi kepada pasien, di mana di sini juga pasien sebelumnya memiliki riwayat daripada kolesterol, Dok. Kolesterol atau dislipidemia sendiri merupakan faktor resiko daripada terjadinya gangguan daripada metaboliknya, Dok, yang akan dapat menyebabkan tersumbatnya daripada arteri tersebut, Dok. Ya. Intinya terkait dengan hiperlipidemi ya, kemungkinan juga dia tidak patuh minum obat bisa jadi ya. Betul, untuk kekambuhannya, sehingga untuk pencegahannya edukasi untuk minum obat teratur misalnya begitu, atau diet makanan yang sesuai gitu ya. Itu, Dok, terima kasih, cukup untuk saya, Dokter. Terima kasih Dokter Masa. Kami lanjut ke Dokter Lisa. Terima kasih Dokter Wayan. Dokter ini ya, kasusnya menarik ya. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan tata laksana pada kasus Anda yang akut low tone sensorineural hearing loss dengan sudden deafness? Bedanya apa tata laksananya? Terima kasih. Baik, Dok. Untuk tata laksana sendiri, kalau kita di akut low tone, kita dapat memberikan terapi kortikosteroid dan juga dapat diberikan terapi kombinasi steroid dengan diuretik. Di mana tata laksana untuk dari akut low tone juga kita dapat melakukan terapi modifikasi dengan diet, Dok, untuk pencegahan atas kekambuhannya. Tapi kalau untuk daripada sudden deafness tidak jauh berbeda, Dok, untuk terapi daripada terapi akut low tone-nya, Dok. Tapi untuk ditekankan kalau untuk akut low tone kita tambahkan dengan terapi untuk dietnya sendiri, Dok. Satu lagi, Dok, ya, boleh? Alasan kenapa tidak diberikan diuretik apa, Dok? Karena izin, Dok, menjawab, Dok. Karena dari beberapa literatur yang kita temukan, Dok, untuk terapi dari akut low tone ini sendiri adalah kortikosteroid. Untuk kombinasi dari diuretik antara kortikosteroid dan diberikan kombinasi itu tidak ada jauh berbeda, Dok, antara untuk prognosisnya sendiri. Jadi antara pemberian diuretik kombinasi kortikosteroid kombinasi diuretik tanpa diuretik itu hampir sama, Dok. Jadi kita tidak memberikan diuretik karena satu memang belum ada gejala tanda ke arah Meniere's disease itu, Dok. Oke, terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter Lisa, cukup bagus ya. Jadi kita lanjutkan saja dulu ke sesi selanjutnya. Kita masuk ke yang terakhir, presentasi dari Dr. Ishak Kristianto dengan acute tracheoesophageal fistula in COVID-19 patient. Silakan Dr. Ishak. Selamat pagi, saya Ishak Kristian, PPDS, THT PKL UNER. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan kasus tentang fistula tracheoesophagus didapat pada pasien COVID-19. FTE didapat adalah kondisi patologis di mana terjadi hubungan antara trakea dan esofagus, bisa karena kongenital ataupun didapat. Gejala FTE disebabkan oleh aspirasi makanan atau minuman, menimbulkan komplikasi paru dan mengancam jiwa. Penyebab paling banyak adalah keganasan mediastinum, kedua trauma, dalam kasus ini karena tindakan medis atau iatrogenik dan infeksi. Tindakan-tindakan iatrogenik antara lain prosedur operasi pada trakea atau esofagus, pemasangan stent esofagus, endoskopi, trakea esofagus, ekokardiografi transesofagus, intubasi terkait tekanan cuff ETT dan percutaneous dilational tracheostome. Faktor lain yang dapat menimbulkan FTE didapat yaitu keadaan umum buruk, hipotensi, diabetes mellitus, pemakaian NGT, dan intubasi lama. 3 komorbid terbanyak pada pasien COVID-19 adalah hipertensi, obesitas, dan diabetes. Komorbid tersebut memperbesar kemungkinan diperlukan penggunaan ventilator, yang berisiko dapat menimbulkan lesi trakea full thickness sampai timbulnya FTE didapat. Laporan kasus, wanita usia 47 tahun dengan keluhan batuk disertai sesak saat menelan. Keluar cairan dari bekas luka operasi, tracheotomi, cairan liur campur dengan makanan atau minuman tanpa disertai darah, riwayat diabetes mellitus tipe 2 lebih dari 5 tahun, dengan konsumsi glimepiride dan metformin kemudian diganti dengan insulin.
Dari gambar berikut, kita dapat mengetahui riwayat tindakan medis yang diterima pasien selama perawatan di rumah sakit. Area abu-abu, perawatan selama di RIK, ruang isolasi khusus, dan area putih di ICU. Dari pemeriksaan fisik leher didapatkan panah hijau menunjukkan luka bekas operasi PDT, terdapat sekret seperti saliva, tidak ada darah, tidak ada pus. Lingkaran kuning menunjukkan luka bekas CVC baik, tidak ada sekret, darah maupun pus. Dilakukan pemeriksaan TNE yang menunjukkan fistula yang menghubungkan lumen esofagus dengan trakea dengan diameter terbesar sekitar 1 cm. Tepi fistula licin letaknya 25-26 cm dari nostril. Gambar 4A menunjukkan rekonstruksi 3D airway dari fistula ditunjukkan oleh panah hijau. Gambar 4B dan C menunjukkan potongan sagital dan aksial MXCT yang memperlihatkan fistula sepanjang 1,1 cm kali 4 mm di sisi anterolateral kanan dinding esofagus. Letaknya setinggi vertebra cervical 7 sampai torakal 1. Metode yang digunakan adalah pencarian literatur dengan di Cochrane, PubMed, dan Fingerling. Dengan kriteria inklusi, FTE didapat pada pasien COVID, ditulis dalam bahasa Inggris, dan dapat diakses naskah lengkapnya. Dari hasil pencarian ditemukan 6 kasus yang serupa. Didapatkan 6 literatur laporan kasus dengan kesimpulan 5 diantaranya ditegakkan dengan CT scan dan endoskopik, baik bronkoskopi maupun esofagoskopi. Hanya 1 yang ditegakkan dengan CT scan saja. Diskusi kasus wanita usia 47 tahun, ras Jawa mengulit Melayu, sesuai dengan literatur yang mengatakan bahwa FTE dapat terjadi pada semua ras dan usia, dengan usia lanjut berisiko lebih tinggi. Pasien COVID wanita berisiko lebih tinggi terjadinya FTE didapat. Keluhan tersedak saat setelah makan atau minum, disertai keluar sekret saliva pada luka bekas PDT. Keluhan pertama kali dirasakan saat PDT dilepas, NGT dipertahankan untuk mencegah distensi lambung dan intake nutrisi. Ini sesuai dengan literatur yang mengatakan gejala FTE didapat, yaitu onosign, batuk saat menelan, disfagia akut, sesak, parau, tanda aspirasi, infeksi paru, dan lain-lain. Komplikasi yang timbul dapat mengancam jiwa. Pada pasien ini dapatkan distensi lambung karena terpakai NGT, tanda-tanda lain tidak muncul karena tertutupi oleh gejala COVID-19. Menurut literatur, 21% pasien COVID memerlukan perawatan ICU dengan rata-rata lama perawatan 7-8 hari. 69% diantaranya memerlukan ventilator dengan durasi 10-22 hari dengan tingkat mortalitas 43-74%. Rata-rata pemakaian ETT 10 hari dan kanul trakeostomi 11 hari. 13% diantaranya menderita FTE didapat. Pada kasus ini, durasi pemakaian ETT adalah 15 hari dan PDT selama 45 hari. COVID yang menyebabkan ARDS berat, memerlukan ventilator, dan total perawatan lebih dari 70 hari dan memerlukan tindakan yang berisiko tinggi terjadinya FTE didapat. Sesuai dengan literatur sebelumnya yang mengatakan bahwa penundaan trakeostomi berisiko tinggi terjadinya lesi trakea atau bahkan FTE didapat. Ada 2 tindakan yang dicurigai menyebabkan fistula, yaitu dari ETT dan PDT. Sesuai dengan literatur yang mengatakan kaf ETT maupun PDT yang tinggi dapat menyebabkan iskemik dinding trakea, nekrosis, dan membentuk fistula. Karena keterbatasan alat saat itu, sehingga pengukuran kaf ETT, PDT di RIK tidak dapat dilakukan. Saat pertama kali dilakukan pengukuran adalah saat di ICU, yaitu 80 cm H2O. Ini sejalan dengan literatur yang mengatakan tekanan kaf di atas 50 cm H2O dapat menyebabkan oklusi perfusi total dinding trakea yang menyebabkan erosi mukosa, iskemik, nekrosis, ulcerasi, sampai timbulnya fistula. PDT dilakukan setelah 15 hari pemakaian ETT. Karena kompleks paru yang buruk, kaf PDT tetap dikembangkan untuk mencapai oksigenasi yang maksimal. Pada pasien ini juga terjadi hipoksia karena ARDS dan shock sepsis yang dialami karena COVID yang berat. Literatur juga mengatakan hipoksia jaringan juga turut serta dalam proses kerusakan mukosa trakea. Faktor predisposisi menurut literatur yang sesuai dengan kondisi pasien adalah keadaan umum yang buruk, infeksi saluran pernafasan, diabetes, prolonged ventilator, dan penggunaan NGT. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada kasus ini adalah TNE dan MXCT. Sesuai dengan literatur yang mengatakan bahwa diagnosis FTE ditegakkan melalui CT scan, esofagogram dengan barium kontras, dan endoskopi. Namun pada kasus ini tidak dilakukan esofagogram dengan kontras karena risiko aspirasi yang besar. Endoskopi adalah penunjang yang terbaik untuk menegakkan FTE didapat. Hasil TNE dan MXCT menunjukkan fistula yang menghubungkan lumen trakea dan esofagus 25-26 cm dari nostril, diameternya 0,4 sampai 1,1 cm setinggi vertebra cervical 7 sampai torakal 1. Ini sesuai dengan literatur yang mengatakan bahwa lokasi FTE didapat paling banyak terdapat di trakea dan esofagus. Pada kasus ini sangat disayangkan keadaan pasien yang memburuk karena komplikasi dari pneumonia dan aspirasi dari refluks berulang. Literatur juga mengatakan tingkat mortalitas dan morbiditas pasien FTE didapat sangat tinggi.
Kesimpulannya, pasien COVID dengan ventilator sangat rentan terjadi lesi trakea, khususnya FTI didapat. Gejala khasnya yaitu onosign dengan riwayat medis dan komorbid yang dimiliki mengarah ke diagnosis FTI didapat. Dengan gold standard penunjang adalah endoskopi. Mortalitas dan morbiditas FTE yang didapat sangat tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ishak. Kita lanjut tanya jawab. Kami persilakan Dr. Muyasaro. Ya, terima kasih dokter. Bagus sekali ya Pak Ishak. Terima kasih, selamat. Ya, ini sebetulnya kalau saya mendengar tuh garis besarnya dari tindakan ini ya, ET sama PDT ya, bukan karena COVID-nya ya. Ya dok? Ya dok, jadi pada pasien ini memang faktor terbesarnya karena iatrogenik, karena tindakan yang berisiko tinggi terjadinya TEF. Tapi COVID sendiri juga menyumbang hipoksia dok, karena ARDS yang berat pada pasien ini. Dok. Oh, gitu ya. Lalu bagaimana untuk mencegah agar tidak terjadi seperti ini? Ini kan memang sudah terjadi ya. Bagaimana kalau misalnya ada pasien yang kondisinya hampir sama dengan seperti ini, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah tidak terjadi fistula? Jadi monitoring dari CAF ETT itu sangat penting dokter, karena pada pasien ini selama di RIK, di ruang isolasi itu monitoringnya terbatas, jadi tekanan CAF itu diukur saat di ICU pertama kali datang, itu 80 mm/H2O dok. Jadi terlalu tinggi, padahal pada literatur disarankan di bawah 20 tekanannya. Jadi sudah terjadi oklusi selama perawatan di RIK. Ya, mencegah nekrosis juga ya. Ya, terima kasih dokter. Saya cukupkan untuk saya dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter Musyarah. Saya satu aja pertanyaan, jawab dengan singkat. Jadi kalau ini dipasang PDT, jadi persyaratan pasang PDT, memasang PDT itu apa ya? Syarat paling mutlak. Intubasi lama dokter, pada pasien ini 15 hari dipasang intubasi. Untuk mencegah intubasi lama, jadi dipasang PDT pada pasien ini. Kemungkinan juga. Maksudnya prosedurnya, pada saat melakukan PDT itu apa yang paling yang kita perhatikan? Apa yang kita lakukan? Posisi pasien tidak boleh pronasi dok. Pada kasus COVID kan biasanya dilakukan tindakan pronasi. Pada pasien ini tidak, jadi bisa dilakukan PDT dokter. Oke. Terima kasih. Mungkin dokter Lisa ada tambahan? Saya bertanya, jadi kemungkinan curiga karena pemakaian CAF ya, CAF yang melebihi tekanan yang seharusnya pada ETT-nya ya, waktu masa intubasi ya. Dua-duanya. Ya, saya ingin bertanya, apakah sama posisi CAF ETT dan posisi CAF kanul trakeostominya? Enggak, maksud saya, jadi kan kita bisa memperkirakan ini nih karena yang mana gitu, apakah sama posisi CAF ETT pada dan posisi CAF pada trakeostomi di trakea. Ya, silakan. Kalau pada kasus ini lebih curiga pada CAF PDT dokter, karena untuk posisi CAF ETT itu terlalu rendah dok. Jadi posisi ini di vertebral cervical 7 sampai torakal 1 itu lebih cocok untuk CAF PDT dokter. Ya, jadi kayaknya bukan PDT-nya ya. Bisa jadi juga bukan karena CAF-nya ya, karena kan blind ya. Pasang PDT itu blind. Atau pakai panduan endoskopi waktu masang ya? Tidak dok, karena dilakukan di RIK, jadi oleh TS anestesi, jadi tidak dilakukan dengan endoskopi. Ya, jadi bisa jadi karena tindakannya, maksud saya bisa jadi bukan karena CAF atau tindakan karena blind ya, bisa melukai daerah belakang dari trakea ya. Ya, terima kasih. Baik, dengan demikian sudah selesai sesi ini. Jadi sangat baik semuanya ya. Jadi kita masih juga bingung untuk memberikan penilaian. Kita berdoa semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya dari peserta semuanya. Kami kembalikan ke MC. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada moderator dan para penguji. Kepada Dr. Iwayan Sucipta, spesialis THT BKL Konsultan, kemudian kepada Dr. Lisa Aprianti, spesialis THT BKL Konsultan, dan kepada Dr. Muyasaro, spesialis THT BKL Konsultan, juga kepada para peserta yang telah mempresentasikan free paper-nya. Demikian telah selesai
Acara Resident Scientific Meeting pada pagi hari ini akan diakhiri dengan sesi foto bersama. Kepada Dr. Mia Saro, spesialis THTBK konsultan, dan kepada para peserta yang online agar tetap on cam. Ya, kita mulai hitungan ketiga, 1. Oke, semuanya sesuai Bapak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Demikian acara Resident Scientific Meeting pada pagi hari ini akan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.